Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi lur ya, mereaksi dan menonton video dari channelnya GL Sport. Kali ini Kevin Dix gabung, Jairo nyusul, Arab kena masalah dan ubah rencana Harpert nyerang atau bertahan. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama lur. Nanti kita komentarin di kolom komentar dan juga apa pendapat kalian, nanti kita diskusi lur ya. Check it out. Oke. Kejutan demi kejutan terus dilakukan oleh timnas Indonesia jelang pertandingan lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimainkan pada bulan November ini, di mana beberapa pemain yang sempat absen di bulan Oktober lalu sudah ready dan siap dimainkan oleh Coach Shin Taeyong, seperti Justin Hubner dan Yance bersaudara. Dan tak hanya di situ saja, demi bisa meraih target 4 poin di bulan ini, Shin Taeyong dan PSSI terus berupaya untuk menambah kekuatan mereka. Terbaru, nama Kevin Dix sudah mendapatkan restu dari Komisi X DPR RI dan Pak Kemenpora dan akan segera melakukan sumpah WNI dalam waktu dekat ini. Dengan bergabungnya Kevin Dix jelas akan membuat lini pertahanan timnas semakin solid lagi. Di sisi lain, calon lawan timnas Indonesia, Arab Saudi, justru mengalami banyak masalah yang membuat pelatih mereka, Herve Renard, makin pusing 7 keliling dan seketika mengubah plan jelang hadapi kekuatan baru timnas Indonesia. Saking pusingnya dia. Arab kena masalah, ubah rencana pelatih baru. Arab dibuat bingung jelang tes Indonesia. Ketar-ketir juga negara Arab dengan Indonesia sekarang ya. Luar biasa. Persepak bola Indonesia memang sangat maju, sangat pesat loh ya, setelah dipegang Ketua PSSI Erick Thohir dan juga pelatih timnasnya Shin Taeyong. Luar biasa banget. Jadi sangatlah diperhitungkan sepak bolanya ya di dunia Indonesia. Memang harus diakui kalau saat ini timnas Indonesia sedang mendapatkan banyak atensi dari berbagai pihak. Hal itu tak lepas dari program naturalisasi para pemain keturunan berlabel Eropa. Bahkan kini banyak yang menganggap kalau timnas Indonesia yang berada di rank 130 FIFA jauh lebih baik dari segi kualitas dengan tim-tim rank yang jauh di atas mereka. Dan hal itu semakin dipertegas ketika Indonesia ini berhasil menahan 2 imbang langganan Piala Dunia macam Arab Saudi dan Australia pada awal September lalu. Tak hanya itu saja, di round 3 ini timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang tak pernah berhenti untuk memberikan kejutan demi kejutan dengan manuver luar biasa dilakukan oleh PSSI. Dan melihat hal tersebut, calon lawan timnas di bulan November mendatang, Jepang dan Arab Saudi bahkan sudah mulai was-was dengan gebrakan demi gebrakan yang dilakukan oleh PSSI. Apalagi timnas Indonesia ini baru saja menambah kekuatan baru dengan mendatangkan Max Hilgers dan Eliano. Dan tak hanya Max Hilgers dan Eliano, baru-baru ini salah satu pemain top Eropa yakni Kevin Dix akan bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat setelah mendapatkan persetujuan dari Pak Kemenpora Dito Aryo Tejo. Timnas kita loh ya. Bakal memperkuat lini pertahanan timnas yang sebelumnya sudah diperkuat back-back kelas dunia macam Calvin Verdong, Justin Hubner hingga Jay Itzas. Luar biasa. Semakin maju dan semakin kuat ya timnas Indonesia kita, dan semakin dipandang oleh sepak bola dunia loh ya. Seperti Arab dan Jepang pun sekarang ketar-ketir kelihatannya ya melihat skuad tim Garuda ya lur ya. Luar biasa banget. Semoga persepak bola Indonesia semakin maju ke depannya. Seperti inilah kalau misalnya satu organisasi dipegang oleh ketua yang benar-benar mencintai Indonesia dan sepak bola loh. Tentu saja keberadaan Jairo jadi salah satu yang dinanti. Sebab sebelumnya Pak Erick pernah bilang kalau proses pemain yang kini main untuk Royal Antwerp itu terbilang berat. Akan tetapi setelah ditelusuri lebih jauh, nyatanya potensi Jairo buat gabung Indonesia sangatlah terbuka lebar. Terlebih bisa mendengar ucapan dari Van Laar yang mengatakan kalau Jairo sangat positif untuk Indonesia. Maka Yusa Nugraha pun berusaha meng-cross-check kebenaran yang ada. Dan setelah ia menghubungi Dani via DM Instagram, Yusa memastikan kalau Dani sama sekali punya dasar yang kuat mengatakan itu. Terlebih, Dani berani memastikan kalau informasi yang ia dapatkan itu valid dari sumber terpercaya. Maka dari itu bisa disimpulkan kalau Jairo Ridwan memang sangat positif buat Indonesia. Aku tanya ke luar biasa banget sekarang ya, persepakan bola Indonesia sangatlah ditakuti dan dipandang oleh dunia loh ya. Terutama oleh dua tim selanjutnya akan bertarung dengan Indonesia, yaitu Jepang dan Arab. Mereka sangatlah was-was ya dengan perkembangan persepak bola Indonesia dan juga pemain-pemain yang baru dinaturalisasi oleh Indonesia loh ya.
Ini adalah bukan pemain-pemain sembarangan, ini adalah pemain top dunia di luar negeri sana lur ya. Luar biasa, pokoknya maju terus Garuda. Kita lanjut lur. Denny, bro, aku lihat interview kamu bersama Mauro, dan di situ kamu bilang kalau Jairo sudah mulai dengan proses untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, untuk bisa bermain di timnas Indonesia. Apakah itu benar? Nah, terus dia respon dengan, aku tahu kalau dia positif. Nah, terus aku jawab dengan, oh, Jairo bilang seperti itu kalau positif. Nah, dia jawab dengan, aku nggak bisa bilang sourceku dari siapa, tapi aku tahu kalau sedang bekerja, jadi Jairo nggak negatif. Aku rasakan baik-baik saja. Terus aku jawab dengan, oh, oke, bro, no problem. Sementara itu, mengetahui hal yang terjadi, kayaknya PSSI benar geleng-geleng kepala. Sebab sepintar-pintarnya mereka main mode silent, nyatanya tetap bocor juga. Tapi gak apa-apa, toh bagaimanapun ini adalah kabar yang cukup membuat publik tanah air happy. Sebab bagaimanapun, Jairo ini memang dianggap sebagai tandem yang paling pas buat Tom Haye di lini tengah timnas. Memang selama ini peran itu diambil alih oleh Nathan Choon, tapi semua juga tahu kalau Nathan masih sangat muda, dan dibanding Jairo yang memang merupakan seorang gelandang asli secara jam terbang dan kualitas, maka Jairo adalah versi matang dari Nathan sebagai box-to-box midfielder. Sama halnya Tom Haye yang merupakan versi matang dari seorang Ivan Yenar. Dan setelah Kevin Dix nanti resmi menjadi WNI, mungkin saja PSSI akan segera kebut proses Jairo Ridwan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Luar biasa lor ya. Semakin kuat pokoknya timnas kita ya. Dengan bergabungnya pemain-pemain naturalisasi ini, pemain Indonesia semakin luar biasa lor ya. Makin membuat gentar para lawan-lawannya di kemudian hari ya. Gue yakin di sesi berikutnya Indonesia bakalan menjadi tim yang dipandang di Asia lor ya. Tidak hanya Jepang, Indonesia pun pasti akan diperhitungkan oleh negara-negara lain dalam persepak bolaannya lor ya. Yang penting ketua dan juga pelatih tetap konsisten menjadikan timnas Indonesia yang terbaik di mata dunia. Kita lanjut. Sementara itu, di sisi lain, calon lawan timnas Indonesia di bulan November ini, yakni Arab Saudi, justru mengalami masalah yang cukup serius, sehingga membuat mereka akan mengubah plan untuk bisa mencuri poin dari Indonesia. Karena seperti kita tahu, kalau Arab Saudi baru saja memecat pelatihnya Roberto Mancini dan kembali menunjuk Hervé Renard. Dan laga melawan Indonesia adalah pertandingan pertama Renard di babak round 3 ini. Jelas dia akan membutuhkan waktu untuk melakukan pendekatan lagi dengan skuad timnas Arab Saudi. Dan menurutnya, laga Indonesia akan menjadi laga yang cukup berat, mengingat skuad Garuda terus berproses, sedangkan Arab Saudi sedang mengalami banyak masalah. Arab Saudi ubah plan jelang hadapi Indonesia. Sampai merubah plan saking ketar-ketirnya melawan Indonesia ya Arab Saudi ya. Dikenal dengan filosofi permainan direct ball yang mengesankan. Gaya permainan tersebut telah membawanya meraih 2 gelar Africa Cup of Nations pada tahun 2012 dan 2015 dengan tim yang berbeda. Mengacu pada pengalaman terakhirnya sebagai pelatih Arab Saudi, Renard memiliki 2 formasi tersebut, 4-3-2-1 dan 4-3-3. Melalui skema ini, ia berusaha memaksimalkan kecepatan para pemain sayapnya untuk menciptakan peluang. Dalam hal pertahanan, pendekatan yang diterapkan Renard untuk Arab Saudi didasarkan pada struktur block press dengan garis pertahanan tinggi dan permainan menekan yang agresif. 2 elemen inilah yang menjadi ciri khas dari gaya kepelatihannya. Dengan pendekatan taktik yang cermat, timnas Arab Saudi di bawah asuhan Hervé Renard berhasil meraih performa yang hampir sempurna dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Pada putaran kedua, mereka sukses mencatatkan 6 kemenangan dan 2 hasil imbang saat berada di grup yang berisi Uzbekistan, Palestina, Singapura, dan Yaman. Berkat hasil itu, tersebut, mereka melaju ke putaran ketiga sebagai juara grup. Di putaran ketiga, Arab Saudi juga menunjukkan dominasi dengan menjadi pemuncak klasmen grup B, bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Oman, Cina, dan Vietnam. Dari 10 laga yang dijalani, mereka meraih 7 kemenangan, 2 imbang, dan hanya 1 kekalahan. Hasil gemilang ini membawa mereka lolos langsung ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan dengan itulah pelatih asal Prancis itu akan mengubah plan untuk bisa amankan poin di kandang timnas Indonesia. Luar biasa lor ya. Pelatih Arab Saudi pun sampai merubah plan, saking dia memandang Indonesia tuh sekarang tuh bukan tim yang abal-abal lor ya. Sekarang tuh Indonesia tuh tim yang luar biasa dan banyak sekali pemain-pemain yang luar biasa juga di dalamnya. Sehingga negeri-negeri lain pun memandang sekarang persepak bola Indonesia dan maju pesat beberapa tahun terakhir ini lor ya.
Dan juga kalau misalnya tidak dicurangi oleh Bahrain waktu itu, Indonesia mungkin sudah aman sekali untuk memasuki Piala Dunia ya Lur ya. Kita lanjut Lur. Arab Saudi dihantam masalah Jepang hadapi Indonesia. The Green Falcon masih kesulitan menunjukkan statusnya sebagai langganan Piala Dunia. Dalam 4 laga awal, mereka hanya meraih 1 kemenangan melawan Cina. Yang paling mengecewakan bagi supporter adalah di kandang sendiri hanya mampu meraih 2 poin dari 3 laga, kehilangan 7 poin penting. Hasil buruk inilah yang menjadi penyebab pelatih kelas dunia Roberto Mancini kehilangan pekerjaannya. Federasi Sepak Bola Arab Saudi resmi memecatnya. Sementara itu, media Arab Saudi Al-Watan mengungkapkan, selain kehilangan pelatih, Arab Saudi juga memiliki banyak masalah sebelum melawan timnas Indonesia. Di antaranya adalah serangan timnas Arab Saudi dalam tekanan dia bermain nanti ya. Identitas permainan yang belum solid. Dari 3 gol di 4 laga, semuanya dicetak pemain tengah dan bek Mushab Fat Al-Juair melawan Indonesia dan 2 sundulan Hasan Kades Mahpub melawan Cina. Sementara itu, lini depan belum berkontribusi. Selama ini, strategi Mancini yang mengandalkan 1 striker pun dinilai kurang variatif. Kemudian di pertahanan, tim kebobolan 4 gol, 3 di kandang, meski menggunakan formasi defensif. Kelemahan terlihat dalam menghadapi umpan silang dan bola mati, yang perlu ditangani dengan latihan lebih fokus. Selanjutnya, faktor psikologis turut menjadi isu. Tim dinilai kurang siap mentalnya setelah periode berat Oktober lalu. Ya itulah Lur ya, dalam video ini gue dapat simpulkan beberapa kesimpulan Lur ya. Sekarang tim Indonesia itu tidak dipandang sebelah mata oleh tim-tim luar negeri Lur ya, karena memang pemain naturalisasi yang datang baru itu sangatlah luar biasa juga dalam permainannya. Dan juga Indonesia dengan formasi-formasi yang baru ini sangatlah luar biasa dipandang oleh dunia Lur ya. Hingga tim Jepang pun yang disebut sebagai raksasa Asia, tapi mereka pun ketar-ketir melihat perkembangan sepak bola di Indonesia saat ini. Arab pun seperti itu juga Lur ya. Mereka sampai merubah plan untuk menghadapi Indonesia nanti di bulan depan Lur ya. Luar biasa banget perkembangan sepak bola Indonesia setelah dipegang Erick Thohir dan STY ya Lur ya. Memang maju pesat, apalagi ditambah dengan Presiden RI kita yang istilahnya nasionalismenya tinggi banget dan juga mendukung persepak bola Indonesia sangatlah. Jadi bersinergi sekali pemerintahan sekarang itu untuk mendukung persepak bola Indonesia Lur ya, luar biasa. Kita dukung terus pokoknya timnas Indonesia kita, semoga masuk ke final semua dan menangkan pertandingan dengan Jepang dan juga Arab Saudi hingga masuk ke Piala Dunia 2026. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.